Oke, sini bahasanya yaitu gaya kolom atau disebut juga dengan gaya listrik. Nah, gaya kolom ini merupakan besaran vektor. Jadi kalau besaran vektor itu nanti akan memiliki nilai dan juga memiliki arah. Jadi memiliki arah dan memiliki nilai ya, dan nilai. Nah, kemudian karena memiliki arah, di sini ada ketentuannya untuk gaya kolom arah gayanya. Kalau muatan listriknya atau muatan listriknya sejenis, misalkan ini muatan 1 positif, kemudian muatan 2-nya adalah ini 1, ini 2 juga positif, ini akan tolak menolak ya, ini akan tolak menolak. Jadi ini F1, ini F2-nya. Jadi gayanya atau arah gayanya ini akan tolak menolak. Nah, bagaimana jika muatannya muatan pertama adalah positif, muatan kedua adalah negatif? Maka arah gayanya adalah akan tarik menarik ya. Nah, akan tarik menarik. Ini sini F1, di sini F2. Gitu ya. Jadi intinya arah gaya untuk gaya kolom kalau sejenis, positif dengan positif muatannya ini akan tolak menolak, atau negatif dengan negatif juga akan tolak menolak. Tapi kalau misalnya berlawanan jenis muatannya positif dengan negatif, maka ini akan terjadi saling tarik menarik. Nah, kemudian bagaimana dengan persamaannya? Untuk persamaan gaya kolom atau istilah lainnya adalah gaya listrik. Di sini ada dua persamaan. Yang pertama ini persamaannya untuk yang mediumnya adalah udara. Medium udara. Nah, dan persamaan yang kedua ini adalah persamaan untuk medium bukan udara. Bagaimana nanti tahu soal tersebut mediumnya udara atau bukan udara? Nanti di situ terdapat permitivitas. Nah, ya kita bahas terlebih dahulu yang medium udara. Untuk persamaan pertama ini di sini F1 gaya listrik 1 ini akan sama dengan gaya listrik 2 sama dengan K. Nah, ini tuh adalah konstanta dikali dengan Q ini ya, Q kecil ya, Q1 dikali Q2 dibagi dengan R2. K itu adalah konstanta kolom. Di sini sudah ada keterangannya bahwa kok K itu adalah konstanta kolom. Yang namanya konstanta itu tetapan. Itu nilainya sudah ada, jadi kalian gak usah pusing. Yang namanya konstanta itu nilainya sudah ada, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat dibagi dengan kolom kuadrat. Ini satuannya ya. Nah, kemudian Q1 kali Q2 ini apa? Q1 dan Q2 itu adalah muatan listrik. Satuannya C besar ya. Ini adalah kolom. Ini adalah C. Kemudian dibagi dengan R kuadrat. R itu apa? Di sini keterangannya lihat jarak. R itu jarak antar muatan. Satuannya adalah meter. Nah, F itu apa? Gaya listrik ya. Gaya listrik itu atau gaya kolom satuannya Newton. Yang namanya gaya, ingat satuannya Newton. Nah, kemudian bagaimana yang untuk persamaan yang bukan udara? Atau untuk persamaan yang mediumnya nanti bukan udara, F1 sama dengan F2 sama. F1 kan sama dengan F2 sama dengan konstantanya dibagi dengan ini nih. Ini dibacanya adalah permitivitas. Ya, permitivitas relatif bahan. Ini atau epsilon R. Ya. Dikali dengan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Bedanya adalah kalau di sini hanya K dikali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat, untuk yang mediumnya bukan udara, K-nya dibagi dengan epsilon R. Ya, hanya itu bedanya.
selebihnya sama. Nah, di sini kenapa saya tuliskan keterangannya agar kalian pahami bahwa pada fisika satuan harus diperhatikan. Jadi misalnya nanti R-nya atau jarak antar muatannya satuannya bukan meter, berarti nanti harus dikonversi dulu ya. Ingat itu ya. Nah, di sini sudah ada nih K konstanta satuannya Newton kali meter persegi bagi dengan C kuadrat, kemudian Q1 Q2 satuannya kolom. Harus diperhatikan R satuannya adalah meter. Ingat, satuan R atau satuan jarak adalah meter. Jadi kalau di soal satuannya bukan meter harus dikonversi. Kemudian F satuannya Newton ya. Untuk konvektivitas ini tidak ada satuan. Oke, lanjut ke contoh soal ya. Langsung aja contoh soal. Di sini ada contoh soal benda A dan B bermuatan masing-masing plus 2, ini apa bacanya? Mikro kolom dan negatif 4 mikrokolom. Mikro ya ini bacanya ya. Terpisah sejauh 3 cm. Pertanyaannya adalah besar gaya elektrostatis adalah. Bu, apa gaya elektrostatis? Gaya elektrostatis itu nama aliasnya adalah gaya kolom. Gaya kolom itu nama lainnya adalah gaya listrik. Jadi gaya kolomnya berapa? Sini tulis dulu diketahui. Ada apa saja benda dan B. Oke. Muatan ya. Nah, maka di sini plus 2 mikrokolom itu apa? Berarti Q1 sama dengan plus 2 mikrokolom. Kemudian ini adalah muatan kedua, maka ini Q2 sama dengan negatif 4 mikrokolom. Nah, kalian harus ingat ya, untuk muatan itu tadi sudah dijelaskan satuannya adalah kolom. Bagaimana ini kalau misalkan ini ada mikrokolom, mikro nih dirubah ke kolom. Dari mikro ini adalah dikali pangkat min 6, jadi plus 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom, seperti itu. Nah, di sini juga sama, ini kan mikrokolom juga ya, dirubah juga, jadi negatif 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian apalagi terpisah sejauh 3 cm, maka R-nya ya, jarak antar muatannya sama dengan 3 cm, maka sini tulis 3 cm. Nah, di sini cm, sedangkan tadi dijelaskan satuan dari jarak adalah meter. Jadi dari cm ke meter berapa? Ingat tangga satuan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, centimeter. Dari centimeter ke meter berarti naik ya, naik 2. Maka di sini 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian apalagi yang diketahuinya? Nah, jangan lupa konstanta. Walaupun di soal tidak dituliskan konstantanya, kalian jangan melupakan nih konstanta ini. K-nya sama dengan berapa? Tetapannya yang sudah jelaskan tadi loh. 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, di sini oke, ini ditanya belum? Ditanya apa? Ditanya adalah gaya ya, F titik berapa? Jawab. Nah, pakai persamaan yang mana, Bu? Kalau di sininya, kalau pada soal tidak ada keterangan permitivitas atau tidak ada keterangan nilai permitivitasnya, berarti kalian ini menggunakan persamaan yang pertama. Maka F1 sama dengan F2 sama dengan K dikali Q1 kali Q2
dibagi dengan R kuadrat. Ya, maka di sini F, kita tuliskan F saja, sama dengan nilai K-nya berapa? 9, masukkan nih ya, kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q1 nilainya 2. Nah, di sini kan ada positif dengan negatif ya. Ini hanya menentukan positif dan negatif itu tanda arah gayanya saja. Untuk perhitungannya tidak perlu dimasukkan tandanya. Jadi Q1 kan itu positif ya, sudah tak perlu dimasukkan. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6 dikali Q2 nya negatif kan, berarti ya udah terus saja 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R nya berapa? 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, jangan lupa di sini R nya kuadrat, maka 3 kali 10 pangkat min 2 nya ini dikuadratkan. Nah, F sama dengan, bagaimana nih perkalian notasi ilmiah seperti ini? Jangan dulu pusing guys, kalian kalikan saja dulu nih, 9 kali 2 kali 4. Oke, saya tulis 9 dikali 2 dikali 4, depannya dulu dikalikan ya, kemudian dikali 10, kan ini sama-sama 10, ini 10 pangkat 9, ini 10 pangkat min 6, ini 10 pangkat min 6 ya, jadi kali 10. Ingat, notasi ilmiah pada perkalian berarti pangkatnya dijumlah, maka 9 ditambah ini kan min 6 kurung tutup ditambah kurung buka min 6 tutup. Nah, dibagi dengan gimana nih kalau ini 3, ingat ini semuanya berarti dikuadratkan kan, 3 kuadrat 9 kali 10 min 2 dikuadratkan, berarti min, ini saya tuliskan min 2 dikali 2. Kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali, jadi F sama dengan 9 dikali 2 adalah 18 ya, atau 4 kali 2 8 kali 9 72 ya, 72 dikali, nah ini baru nih kalian jumlahkan nih 9 atau ini negatif 6, 9 ditambah 6 punya uang 9 dihutangin 6, berarti tinggal 3 ya, 3 dikurang 6 berapa? min 3 dibagi dengan, ini kan sudah dipangkatkan, jadi tulis sini 9 dikali 10 pangkat min 2 kali 2 min 4, jadi F sama dengan tuh 72 bagi 9 berapa? 8 ya, dikali. Nah, ini kalau pangkat dibagi maka pangkatnya dikurangi. Ini saya tuliskan di sini biar kalian gak bingung, min 3 dikurangi min 4 ya, jadi F nya sama dengan 8 dikali 10 pangkat, ini min ketemu min plus ya, punya utang 3 bayar 4 1, 8 kali 10 saja, satunya apa? Newton, atau di sini 8 kali 10 adalah 80 Newton. Begitu, ini selesai. Oke, ini contoh soal 2. Benda 1 dan 2 bermuatan masing-masing plus 2 mikrokolom dan negatif 3 mikrokolom, terpisah sejauh 3 cm, berada dalam medium yang permitivitas relatifnya bernilai 2. Besar gaya elektrostatisnya berapa? Nah, maka di sini tuliskan dulu, jangan dulu pusing ya, tuliskan dulu diketahui.
ketahui muatan ya, muatan masing-masing plus 2 mikrokolom. Berarti ini Q1 sama dengan plus 2 mikrokolom, Q2 nya sama dengan negatif 3 mikrokolom. Ingat, mikro itu pangkat 10 pangkat min 6, maka ini ingat ya, Q itu satuannya adalah kolom, maka ini dikonversi ke kolom, maka plus 2 kali, tambahkan saja nih, dikali 10 pangkat min 6, udah selesai kan, gampang ya, kolom. Nah di sini negatif 3 mikrokolom ya, berarti negatif 3 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Simple ya, sederhana banget. Kemudian terpisah sejauh 3 cm, maka di sini jaraknya berarti kan, jaraknya adalah 3 cm. Ingat di sini satuannya masih cm, sedangkan kita harus konversi ke meter. Jadi berapa? 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kenapa pangkat min 2? Karena dari cm ke meter tuh naiknya 2. Karena naik maka negatif 2 meter. Terus apa lagi? Berada dalam medium yang permitivitas relatifnya bernilai 2. Maka di sini epsilon. Nah, maka epsilonnya sama dengan berapa? Nilainya 2 kan? 2. Yang ditanya apa? Ditanya adalah besar gaya elektrostatis. Ingat, gaya elektrostatis itu adalah juga gaya kolom atau juga gaya listrik ya. Tanya F nya sama dengan berapa tuh? Nah kemudian jawabnya menggunakan persamaan yang mana? Karena di sini ada nilai permitivitasnya, maka menggunakan persamaan yang kedua, yang F1 sama dengan F2 sama dengan K dibagi dengan epsilon R ya, dikali dengan Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Tuh. Nah, maka di sini karena yang tanyanya gaya elektrostatis sama dengan, langsung nih ya. Ya, biar tidak bingung nih, K dibagi dengan epsilon R, saya tuliskan lagi ya, kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, F sama dengan nilai K nya berapa? Oh ya, lupa tuh, belum saya tuliskan nilai K nya. Di sini nilai K nya karena ini konstanta, maka K nya adalah langsung kalian tulis 9 kali 10 pangkat 9 ya, pangkat 9. Kemudian dikali dengan nilai Q1, berapa yang diketahui nilai Q1 nya? Plus 2. Artinya plusnya nggak usah di bawah ya, maka 2 dikali 10 pangkat min 6. Nilai Q2 nya berapa? 3, negatif 3. Berarti sini langsung tulis 3 kali 10 pangkat min 6. Oke, ini dibagi dengan R kuadrat. R nya berapa? 3 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa karena ini kuadrat, maka ini dikuadratkan. Oh iya, saya lupa, ini 9 kali 10 pangkat 9 dibagi epsilonnya kan 2 ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal dihitung deh, sama dengan, kalau ada perkalian seperti ini, perkalian notasi ilmiah, kalian tolong jangan pusing dulu. Nah, di sini kalikan dulu nih yang angka di depan, 9 kali ini kan 2 ya, 2 dikali 3 dikali, nah baru nih 10. Pangkat-pangkatnya dijumlah, karena ini perkalian maka pangkatnya jumlah. 9 ditambah dengan negatif 6 ditambah negatif 6 ya, dibagi dengan, oke di sini kan 2 yang ini,
dikali 3 kuadrat berarti 9 dikali dengan 10 pangkat min 2. Nah, kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali 2 begitu. Jadi F sama dengan, ini bisa ada yang bisa dicoret ya. Mana nih? Ini 9 ya. Sudah bisa coret sama-sama 9 kan, di atas ada 9, di bawah ada 9. Kemudian di atas ada 2, di bawah ada 2. Maka tersisa 3 dikali 10. Nah, baru dihitung 9 ditambah min 6 atau 9 dikurang 6 berapa? 9 kurang 6 3 kurang 6 min 3 ya, dibagi dengan ini berapa? Ini kan udah habis nih, berarti tinggal 1 dikali 10 pangkat min 2 kali 2 min 4. Nah, jadi F nya sama dengan 3 dibagi 1, maka 3 dikali 10 pangkat min 3. Kalau pangkat pada pembagian maka pangkatnya dikurang 4 kan, dikurang min 4. Nah, jadi F nya sama dengan 3 dikali 10 pangkat, jadi min 3 plus 4, punya utang 3 bayarnya 4, 1 ya, pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu gak usah ditulis lagi ya, gak usah tulis 1 gitu ya. Jadi sama dengan ini 30 apa? Newton. Selesai.